kita pernah hidup di era ketika kamu bisa terbang dari New York ke London dalam waktu kurang dari 3 jam. Namanya Concorde, pesawat penumpang tercepat yang pernah dibuat manusia. Bukan pesawat biasa. Concorde itu jet supersonik. Artinya, dia bisa terbang lebih cepat dari suara. Kecepatannya Mach 2,04 itu sekitar 2180 km jam, 2 kali lebih cepat dari pesawat komersial biasa. Bahkan, saking cepatnya, kamu bisa nyampe sebelum waktu keberangkatan kamu di zona waktu asal. Pertama kali terbang, tahun 1969, dan mulai beroperasi komersial tahun 1976. Dibikin bareng-bareng sama Inggris dan Prancis, lewat 2 perusahaan British Aircraft Corporation dan Aerospatiale. Tapi, ada satu hal yang bikin Concorde jadi benar-benar legendaris. Bentuknya, moncongnya runcing, dan bisa menunduk saat take off dan landing. Ini bukan gaya-gayaan, tapi desain aerodinamis, supaya pilot tetap bisa lihat ke depan pas di landasan, dan tetap optimal saat terbang supersonik. Penumpangnya eksklusif, kebanyakan orang super kaya, selebriti, dan pebisnis. Karena tiketnya nggak murah. Sekali jalan bisa lebih dari $10.000 di akhir masa operasinya. Tapi buat mereka, waktu adalah uang. Dan Concorde itu simbol status. Tapi teknologi tinggi dan kecepatan luar biasa itu juga datang dengan harga mahal dalam arti sebenarnya. Concorde boros banget. Bahan bakar, konsumsinya sekitar 6.771 liter per jam, bandingin sama pesawat modern yang jauh lebih hemat. Belum lagi masalah suara, karena dia terbang lebih cepat dari suara. Concorde menghasilkan sonic boom, ledakan sonik yang bisa bikin panik orang di daratan. Makanya dia cuma boleh ngebut di atas lautan. Kalau di darat, pelan aja, kayak pesawat biasa. Tapi yang bikin Concorde bener-bener turun pamor adalah tragedi. Tahun 2001, Concorde milik Air France jatuh sesaat setelah take off dari Paris, menewaskan 113 orang. Setelah kecelakaan itu, kepercayaan publik menurun drastis. Biaya perawatan makin tinggi. Maskapai mulai mikir ulang. Lalu datanglah 11 September 2001, dunia penerbangan berubah total. Industri lesu, keamanan makin ketat, dan permintaan Concorde makin sepi. Akhirnya, British Airways dan Air France mengumumkan pensiun Concorde tahun ke-2003. Sejak saat itu, nggak ada lagi jet supersonik komersial. Beberapa unitnya jadi pajangan museum. Tapi belum ada yang bisa gantikan kecepatan dan ikoniknya si burung putih ini. Dan pertanyaannya sekarang, kalau teknologi makin maju, kenapa belum ada Concorde versi modern? Jawabannya rumit. Regulasi makin ketat, biaya pengembangan sangat besar, dan kebutuhan pasar belum jelas. Tapi kabar baiknya, beberapa perusahaan seperti Boom Supersonic lagi coba hidupkan kembali mimpi pesawat cepat dengan teknologi yang lebih hijau dan efisien. Jadi, mungkinkah kita akan lihat Concorde generasi baru di masa depan? Kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti, Concorde udah nyetak sejarah sebagai pesawat penumpang tercepat yang pernah ada.